menggunakan ini sebagai pion terakhir untuk menjatuhkan skakmat. Produk dalam negeri tidak diizinkan tampil untuk bermain di negeri sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menganggap pemecatan terhadap Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia sebagaimana hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tidak sah. Menurut Dasko, sikap MKEK yang memecat Terawan juga sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Seharusnya sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran, IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya, serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan di bidang kesehatan, farmasi, juga kedokteran. Ia pun meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mengatensi dan mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh MKEK IDI, terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Salim ya Allah, Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang sangat amat penting dan urgent. Kenapa? Ini menyangkut identitas bangsa kita, menyangkut kualitas dari orang-orang Indonesia yang dimarginalkan oleh orang Indonesia sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebagaimana biasa, kita membacakan beberapa kata atau beberapa kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Bil makna wa yubayyinu, kami berusaha menjabarkan, menjelaskan ayatihi, ayat-ayat Allah yang tertulis maupun tidak tertulis, linnas, untuk manusia, la'allahum, agar kamu semua yatadhakkarun, mengambil pemikiran, mengkaji, menganalisa semua ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dan tidak tertulis. Subhanallah. Yatadhakkarun, ambil pelajaran dari semua kejadian alam semesta ini. Ayat-ayat tertulis yaitu Quran, ayat-ayat tidak tertulis adalah alam semesta dan kejadian-kejadian setiap hari adalah ayat-ayat Allah. Yatadhakkarun, untuk kita ambil pelajaran. Agar apa? Agar kita tidak masuk penjara dalam hukum negara, agar kita tidak berdosa dalam agama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sinkronisasinya, benang merahnya apa? Sudah jelas. Ini sebagai organisasi tidak kompeten. Justru ini mengkriminalkan orang berkualitas. Sekelas menteri, bayangkan. Sekelas menteri, lebih tepatnya pernah menjadi menteri kesehatan, dikeluarkan oleh IDI. Ini etika, attitude-nya tidak ada. Apalagi kasus yang membuat
sang mantan Menteri Kesehatan tersebut adalah kasus yang sangat sensitif. Apa? Tentang COVID. Tentang obat untuk menanggulangi COVID. Bayangkan. Produk dalam negeri tidak diizinkan tampil untuk bermain di negeri sendiri. Tapi sang menteri terus tanpa lelah mensosialisasikan karya beliau ini bersama rekan-rekannya, diberi nama Vaksin Nusantara, untuk memperjelas eksistensi negara kita berdaulat dalam segi kesehatan. Subhanallah. Bahkan sama para kaum kapitalis global yang telah masuk ke Indonesia ini dibuat sedemikian rupa untuk tidak keluar izinnya. Tapi sang mantan menteri kesehatan ini gigih memperjuangkan, sehingga akhirnya diperbolehkan bagi siapa yang ingin. Tidak kehilangan akal sang kaum kapitalis membuat sedemikian rupa, merekayasa sedemikian rupa sistem agar harga vaksin Nusantara ini gila-gilaan. Subhanallah. Terus digencarkan vaksin Nusantara ini. Tak kehabisan akal kaum kapitalis global yang telah menyusup ke Indonesia ini menggunakan kekuatan mereka di dalam lingkaran pemerintah. Tapi sang menteri tetap stabil dan survive dengan komitmennya. Tidak kehabisan akal menggunakan ini sebagai pion terakhir untuk menjatuhkan skakmat bagi sang mantan menteri. Subhanallah. Ambil pelajaran dari sang mantan menteri kesehatan itu. Dia gigih memperjuangkan agar Indonesia berdaulat di negerinya sendiri. Walaupun yang menjadi musuh adalah orang Indonesia juga yang sudah terkooptasi dengan kaum kapitalis. Subhanallah. Nauzubillah subhanallah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? IDI dibubarkan dengan hormat. Solusinya seperti itu. Ini sudah di luar logika, unlogis. Kenapa? Karena ini keterlaluan mengeluarkan sang mantan menteri kesehatan dari IDI itu sendiri. Ini sudah sangat kapitalisme bermain di segala lini di dunia kesehatan. Berbahaya sekali bangsa kita ini. Mantan menteri, IDI berani menggeser beliau. Artinya apa? IDI mempunyai kekuatan yang luar biasa di belakangnya. Siapa? Kaum kapitalis yang punya kepentingan tentang vaksin. Subhanallah. Ini menyakitkan rakyat Indonesia semuanya. Wahai engkau Bapak Presiden, tolonglah benahi IDI. Tidak benar seperti itu. Harusnya produk vaksin Nusantara ini Bapak Presiden backup mati-matian. Bapak Presiden backup secara totalitas. Agar anak-anak bangsa yang sekelas beliau, mantan Menteri Kesehatan tersebut, semangat untuk berkarya di Indonesia. Kalau begini caranya jangan kaget. Kalau orang-orang jenius, rakyat Indonesia asli lebih memilih ke luar negeri. Karena mereka lebih dihargai di luar negeri daripada di negeri sendiri. Mereka minta tolong ke sana kemari agar karya mereka itu betul-betul dihargai dan dihormati. Bahkan mereka mengeluarkan uang sendiri untuk eksperimen. Mengeluarkan daya dan kemampuannya sendiri untuk mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Penemuan-penemuan vaksin Nusantara ini telah diuji coba berkali-kali dengan uang sendiri. Tidak ada campur tangan pemerintah. Lantas, kenapa harus seperti ini dimusuhi habis-habisan? Ini sangat amat menyakitkan rakyat Indonesia. Bapak mantan Menteri Kesehatan sebut sebagai bagian dari perjuangan pemberontakan kaum-kaum intelektual kami kira. Jangan pernah menjadi negara dalam negara.
berusaha menjadi negara dalam hal ini. Dia sudah tidak hormat lagi kepada aturan Republik Indonesia. Dia sudah tidak pakai lagi dengan Bapak Presiden yang menggaungkan pakailah produk sendiri. Pakailah produk sendiri. Terbukti vaksin Nusantara produk orang Indonesia asli. Kenapa? Toh vaksin Nusantara itu harganya juga selangit. Tidak akan terjangkau oleh rakyat-rakyat biasa. Kenapa harus dimusuhi? Kenapa? Sederhana saja jawabannya. Agar orang-orang cerdas, agar orang-orang intelektual di Indonesia tidak mau berkarya dan tinggal menetap di Indonesia. Mereka akan pergi ke Amerika, ke Korea Selatan, ke Jepang, dan ke negara-negara maju yang menghargai arti sebuah penemuan, arti sebuah keilmuan, dan nilai seseorang yang jenius tentunya. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Inilah pelajaran yang sangat berharga untuk Republik Indonesia. Hello. Beliau adalah seorang profesor. Jenius. Bukan sekedar dokter tapi doktor. Bukan dokter lagi tapi doktor di bidang dokter. Subhanallah. Seorang profesor yang sangat jenius. Harusnya kita bangga memiliki anak bangsa seperti ini. Alahir wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Mohon Bapak Presiden batalkan SKID terhadap mantan Menteri Kesehatan tersebut. Jangan sampai beliau angkat kaki dari Republik Indonesia ini karena terlukai batinnya, karena tidak dihargai di tanah kelahirannya sendiri. Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah.